Hubungan dagang Indonesia dan Pakistan memasuki babak baru seiring kedua negara menyatakan komitmen kuat untuk memperluas kerjasama perdagangan dari skema Preferential Trade Agreement atau PTA menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang ditargetkan rampung pada 2027. Langkah ini dipandang sebagai sinyal strategis untuk memperdalam hubungan ekonomi bilateral di tengah dinamika perdagangan global yang terus berubah dan kebutuhan negara-negara berkembang untuk memperkuat kemitraan Selatan-Selatan. Dalam sejumlah pertemuan bilateral terbaru, pejabat dari kedua negara menegaskan bahwa PTA yang saat ini berlaku telah memberikan fondasi yang solid, namun masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan. PTA Indonesia-Pakistan selama ini menurunkan tarif bea masuk untuk sejumlah produk unggulan, tetapi cakupannya dinilai belum cukup luas untuk mendorong lonjakan signifikan dalam volume dan nilai perdagangan. Melalui CEPA, kedua pihak berharap dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih komprehensif, mencakup liberalisasi tarif yang lebih dalam, fasilitasi perdagangan, investasi, kerjasama industri, hingga isu-isu non-tarif yang selama ini menjadi hambatan. Pemerintah Indonesia melihat Pakistan sebagai mitra penting di kawasan Asia Selatan dengan potensi pasar yang besar. Dengan populasi lebih dari 240 juta jiwa, Pakistan menawarkan peluang ekspor yang luas bagi produk-produk Indonesia, mulai dari minyak kelapa sawit, produk kertas dan pulp, otomotif, tekstil, alas kaki, hingga produk makanan dan minuman olahan. Selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu pemasok utama minyak sawit ke Pakistan, namun kontribusi produk bernilai tambah masih relatif terbatas. Melalui CEPA, Indonesia menargetkan diversifikasi ekspor agar tidak hanya bergantung pada komoditas mentah, tetapi juga mendorong ekspor manufaktur dan produk hilir. Di sisi lain, Pakistan juga memiliki kepentingan besar untuk memperluas akses pasarnya ke Indonesia. Produk tekstil dan garmen Pakistan, benang, kain, beras basmati, buah-buahan, serta produk farmasi dinilai memiliki daya saing di pasar Indonesia. Dengan populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa dan kelas menengah yang terus tumbuh, Pakistan melihat peluang besar untuk meningkatkan ekspor dan investasi langsung. CEPA diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku bisnis kedua negara. Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Pakistan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, pandemi, serta ketidakpastian geopolitik. Meski demikian, kedua negara sepakat bahwa potensi perdagangan sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan realisasi saat ini. Dengan CEPA, target peningkatan nilai perdagangan dicanangkan secara ambisius, dengan harapan mampu melampaui capaian saat ini dalam beberapa tahun setelah perjanjian berlaku penuh. Dalam konteks global, dorongan menuju CEPA ini juga tidak bisa dilepaskan dari upaya Indonesia dan Pakistan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah fragmentasi perdagangan dunia. Ketegangan geopolitik, perang dagang, serta perubahan kebijakan perdagangan negara-negara besar mendorong banyak negara berkembang untuk mencari mitra alternatif dan memperdalam kerjasama regional maupun bilateral. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan Pakistan sebagai salah satu ekonomi utama di Asia Selatan memiliki kepentingan bersama untuk membangun jaringan perdagangan yang lebih stabil dan saling menguntungkan. Proses menuju CEPA diperkirakan akan melalui serangkaian tahapan negosiasi yang kompleks. Kedua negara perlu menyepakati daftar produk yang akan mendapatkan preferensi tarif, jadwal penurunan tarif, serta mekanisme perlindungan bagi industri dalam negeri yang dianggap sensitif. Selain itu, isu standar teknis, sanitary and phytosanitary measures, serta hambatan non-tarif lainnya juga menjadi fokus pembahasan. Pengalaman Indonesia dalam menegosiasi CEPA dengan negara lain diharapkan dapat menjadi modal penting untuk mencapai kesepakatan yang seimbang. Dari sisi dunia usaha, rencana peningkatan kerjasama ini disambut dengan optimisme yang hati-hati. Pelaku industri di Indonesia melihat peluang untuk memperluas pasar ekspor, namun juga mengingatkan pentingnya kesiapan sektor domestik dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat. Beberapa asosiasi industri menekankan perlunya pemerintah memastikan bahwa CEPA tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung penguatan struktur industri nasional dalam jangka panjang.
Hal serupa juga disuarakan oleh pelaku usaha Pakistan yang berharap perjanjian ini mampu membuka peluang nyata, bukan sekedar komitmen di atas kertas. Selain perdagangan barang, CEPA Indonesia-Pakistan juga diharapkan mencakup kerjasama di sektor jasa dan investasi. Sektor-sektor seperti energi, infrastruktur teknologi informasi, pendidikan, dan pariwisata disebut-sebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama. Pakistan tengah membutuhkan investasi asing untuk mendukung pembangunan infrastrukturnya, sementara perusahaan-perusahaan Indonesia memiliki pengalaman dan kapasitas di berbagai bidang tersebut. Sebaliknya, Indonesia juga terbuka terhadap investasi Pakistan, khususnya di sektor tekstil dan manufaktur yang memiliki keterkaitan erat dengan rantai pasok. Kerjasama ini memiliki dimensi politik dan diplomatik yang tidak kalah penting. Hubungan Indonesia dan Pakistan selama ini dikenal cukup erat, didukung oleh kesamaan pandangan dalam berbagai forum internasional dan kerjasama di organisasi multilateral. Penguatan hubungan ekonomi melalui CEPA diyakini akan memperkokoh hubungan strategis kedua negara, sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka di kancah global. Bagi Indonesia, memperluas jaringan CEPA sejalan dengan strategi diversifikasi mitra dagang dan penguatan peran sebagai pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik. Namun, jalan menuju CEPA bukan tanpa tantangan. Perbedaan struktur ekonomi, tingkat daya saing industri, serta sensitivitas politik domestik dapat menjadi hambatan dalam proses negosiasi. Di Indonesia, isu perlindungan UMKM dan industri padat karya sering menjadi perhatian utama dalam setiap perjanjian perdagangan bebas. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak merugikan pelaku usaha kecil dan menengah, sekaligus memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi industri yang rentan terhadap persaingan impor. Di Pakistan, stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal pun juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi implementasi perjanjian. Target penyelesaian CEPA 2027 dinilai realistis namun ambisius. Dalam rentang waktu tersebut, kedua negara perlu menjaga momentum dialog, membangun kepercayaan, dan melibatkan pemangku kepentingan secara luas. Transparansi dalam proses negosiasi menjadi kunci agar hasil akhir dapat diterima oleh publik dan dunia usaha. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap tahapan akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mengutamakan kepentingan nasional, sekaligus menjaga komitmen terhadap perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Di tengah isu keberlanjutan yang semakin mengemuka, CEPA juga diharapkan dapat memasukkan aspek perdagangan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Indonesia sebagai produsen utama komoditas berbasis sumber daya alam menghadapi tekanan global terkait isu lingkungan dan standar keberlanjutan. Kerjasama dengan Pakistan dapat menjadi kesempatan untuk mendorong praktik perdagangan yang lebih bertanggung jawab, termasuk pertukaran teknologi, peningkatan kapasitas, dan pengembangan industri hijau. Bagi Pakistan, kerjasama ini juga dapat membantu meningkatkan standar produksi dan akses ke teknologi yang lebih efisien. Pengamat ekonomi menilai bahwa keberhasilan CEPA Indonesia-Pakistan akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Banyak perjanjian perdagangan yang secara teoritis menjanjikan manfaat besar, namun tidak sepenuhnya terrealisasi karena kurangnya sosialisasi, hambatan birokrasi, atau minimnya kesiapan pelaku usaha. Oleh karena itu, selain negosiasi, upaya pendampingan, promosi dagang, dan peningkatan konektivitas logistik menjadi faktor krusial. Jalur pelayaran langsung, efisiensi pelabuhan, serta kemudahan prosedur kepabeanan dapat menentukan seberapa besar dampak nyata CEPA terhadap perdagangan bilateral. Di tingkat regional, langkah Indonesia dan Pakistan ini juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya untuk memperkuat kerjasama lintas kawasan. Selama ini hubungan dagang Asia Tenggara dan Asia Selatan dinilai belum optimal, meski potensi ekonominya sangat besar. CEPA Indonesia-Pakistan dapat menjadi loncatan batu untuk kerjasama yang lebih luas, baik melalui perjanjian bilateral lain maupun kerangka kerja regional yang lebih inklusif. Ini sejalan dengan upaya memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Asia yang semakin dinamis. Masyarakat internasional melihat inisiatif ini sebagai sinyal positif di tengah meningkatnya proteksionisme global.
Ketika sejumlah negara besar cenderung menutup iri dan menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih restriktif, komitmen Indonesia dan Pakistan untuk memperdalam kerjasama justru menunjukkan kepercayaan pada perdagangan sebagai alat pertumbuhan dan stabilitas. Meski tantangan tetap ada, optimisme terhadap masa depan hubungan ekonomi kedua negara cukup tinggi. Dalam waktu dekat, pemerintah kedua negara diperkirakan akan membentuk kelompok kerja bersama untuk memetakan ruang lingkup CEPA dan menyusun peta jalan negosiasi. Keterlibatan sektor swasta, akademisi, dan lembaga riset juga diharapkan dapat memberikan masukan berbasis data dan analisis mendalam. Dengan pendekatan yang inklusif dan terencana, CEPA Indonesia-Pakistan berpotensi menjadi salah satu perjanjian perdagangan penting di kawasan Asia dalam beberapa tahun ke depan. Bagi Indonesia, langkah ini menegaskan komitmen untuk terus memperluas jaringan perdagangan global, tidak hanya bergantung pada pasar tradisional. Sementara bagi Pakistan, kerjasama ini membuka peluang untuk lebih terintegrasi dengan ekonomi Asia Tenggara yang dinamis. Jika target 2027 dapat dicapai dengan kesepakatan yang seimbang